Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian dzan, berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Sahabat Hasanah, satu hal dosa yang sering kita lakukan itu adalah menggunakan mulut-mulut kita. Bagaimana kemudian kita sering berprasangka dengan orang lain, yang padahal prasangka itu belum tentu benar. Prasangka itu benar pun kita tidak boleh ngomongin, apalagi kalau prasangka itu salah. Kita perlu ingat dengan filosofi, kenapa mulut kita berada di depan, bukan berada di belakang, supaya kita tidak gampang membicarakan orang di belakangnya. Kita seringkali ketika melihat sesuatu yang kita anggap aneh, langsung saja memberikan komentar. Langsung saja ngomong A sampai Z, padahal belum tentu sesuai dengan kenyataan. Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, Atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan ghibah? Maka kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah wa rasuluhu a'lamu. Dia Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, ghibah itu adalah ketika kamu membicarakan saudara-saudaramu. Kemudian para sahabat kembali bertanya, bagaimana ya Rasulullah ketika yang kami bicarakan itu ada padanya? Maka Rasulullah bersabda, ketika kamu membicarakannya itu tetap ghibah. Kalau toh benar itu namanya ghibah, dan kalau toh salah itu adalah fitnah. Saya ulangi, ketika yang kita omongkan ini benar kata Rasulullah, itu masuk kategori ghibah, dan kalau salah itu masuk kategori fitnah. Artinya apa? Sampai di sini kita memahami apapun itu membicarakan orang lain adalah bukan sebuah kebaikan. Justru akan menimbulkan keburukan, akan menimbulkan banyak kemadharatan. Maka kalau saya sederhana, kalau kamu tidak pengen dibicarakan oleh orang lain, tentunya kamu jangan suka membicarakan orang lain. Ketika ada orang lain membicarakan kita A sampai Z, itu hak mereka. Ketika seseorang membicarakan kita A sampai Z, itu hak mereka. Tetapi jangan pernah kita membicarakan orang lain. Ingat sahabat Hasanah, ketika ada seseorang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuduh seorang wanita hamil sebelum waktunya bukan persoalan ringan dalam agama. Karena hal ini sama saja menuduh seorang wanita bersuami yang baik-baik melakukan zina. Dan hal ini akan merusak reputasinya dan merendahkan harga dirinya. Al-Quran menyebutnya dengan istilah khazaf, tindakan yang berpotensi melahirkan hukuman bagi yang dituduh jika terbukti atau bagi penuduh jika mengada-ada. Oleh karena itu, syariat sangat melindungi pasangan suami istri agar tidak mudah dituduh zina, dengan memberikan syarat persaksian dan hukuman bagi orang yang gampang menuduh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawa 4 orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan, dan janganlah kamu menerima penyaksiannya itu selama-lamanya, karena mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 4. Lalu, mengapa Allah SWT memberikan hukuman berat bagi orang yang menuduh? Karena tuduhan ini terkait dengan harga diri seorang muslim. Untuk mempertahankan harga diri dan rasa malu, siapapun orangnya akan sanggup melakukan apa saja. Islam mengajarkan kepada umatnya agar di dalam menjalani hidup ini meraih derajat atau martabat yang tinggi. Maka ada derajat-derajat tinggi yang hendaknya diraih seorang mukmin. Ada derajat muttaqin atau orang-orang bertakwa. Ada derajat mukminin, ulul albab, dan lainnya. Orang-orang yang meraih gelar terhormat seperti itu biasanya lantaran sukses di dalam menjaga harga diri dan rasa malu.
Sebaliknya, seseorang yang sudah tidak memiliki harga diri dan rasa malu sebetulnya sudah kehilangan segala-galanya. Tanpa memiliki harga diri dan rasa malu, maka dia akan dengan enaknya melakukan sesuatu tanpa peduli apakah itu pantas atau tidak pantas, baik atau tidak baik, lazim atau tidak lazim. Itulah mengapa menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti, apalagi menuduh hanya berdasarkan isu, sangat besar masalahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum pernah didapati seseorang diadili karena tuduhan berbuat zina. Yang ada hanya pengakuan langsung dari pelaku yang minta untuk diberlakukan hukuman zina terhadap dirinya. Al-Quran pernah memuliakan seorang wanita terbaik yang dituduh berzina, Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam, seorang wanita yang paling mulia. Maryam dituduh kaumnya telah berzina karena melahirkan anak tanpa seorang suami. Ketika orang-orang di sekitarnya meragukan kesucian Maryam, Allah sendiri yang kemudian menjamin kesucian dan kehormatan Maryam dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Quran Surah Ali Imran ayat 42.